Mungkin hari ini kita damai dan menjadi hari biasa aja, tapi siapa sangka kita bisa istirahat dan melakukan aktivitas dengan tenang gak akan ada tanpa satu orang. Dulu seluruh dunia dibuat hampir tegang dan was-was ketika mendengar Perang Dunia Ketiga, yaitu perang dengan skala global yang disenjatai oleh nuklir, hampir membuat jutaan orang atau lebih kehilangan nyawa seketika ada satu orang yang berhasil menghentikan Perang Dunia. Siapakah dia? Dijuluki sang penyelamat dunia yang jarang didengar oleh semua orang. Inilah Vasily Arkhipov. Bagaimana kita mengetahui dunia berhancur? Kita akan balik ke masa lalu. Awal mula perang dingin, dulu ada dua negara superpower. Dari kubu barat yaitu ada Amerika Serikat, dan kubu timur ada Uni Soviet. Pada perang dingin tersebut, negara bagian benua Amerika yaitu Kuba telah membentuk kerjasama dengan antara Uni Soviet. Seketika itu kabar tersebut masuk ke presiden yaitu John F. Kennedy. Pada tanggal 15 April tahun 1961, presiden memutuskan untuk memulai serangan ke Kuba, yaitu serangan Teluk Babi di Laut Karibia. Serangan dari Amerika tersebut itu pun dinyatakan gagal karena pasukan revolusi yang dikomando oleh Castro dengan mudah mengalahkan serangan dari Amerika tersebut. Kabar dari serangan Amerika tersebut membuat pihak Uni Soviet marah maupun rakyat Kuba sendiri. Pada bulan September 1926, Nikita Khrushchev sebagai Perdana Menteri Uni Soviet menyatakan kepada Amerika Serikat bahwa serangan tersebut terhadap Kuba dinilai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet mengerahkan hulu ledak nuklir di Kuba. Rudal tersebut mengancam AS untuk merusak kota besar dalam waktu singkat. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Presiden Amerika Serikat muncul di publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudal atau AS akan menyerang Kuba. Dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan krisis rudal Kuba. Diam-diam Uni Soviet mengirim rudal ke Kuba, ketika Amerika juga mengirim nuklir ke Turki yang dekat dengan Uni Soviet. Seketika kedua belah pihak saling siap untuk berperang. Kapal-kapal perang Amerika telah mengepung Kuba dengan alasan karantina. Pesawat pengepung yang berposisi di Florida dan bersiaga menghadapi serangan udara. Drama penuh ketegangan itu bergeser ke titik gawat kala kapal perusahaan AS kemudian mulai menyisir lautan, mencari kapal-kapal selam Moskow. Pada tanggal 27 Oktober 1962, kapal perang Angkatan Amerika memergoki keberadaan B-59 dekat Kuba. B-59 itu kapal selam milik Uni Soviet, menjadi salah satu target buruan Amerika Serikat. Kala itu pihak Amerika tak tahu B-59 itu dipersenjatai oleh nuklir. Ada dua torpedo yang diangkut di dalamnya, salah satunya bom nuklir yang bisa menimbulkan kehancuran. Para kapten kapal selam diberi izin untuk meluncurkan torpedo nuklir asalkan mendapat restu dari pejabat politik yang ditugaskan di sana. Sementara itu, Kapten B-59 Valentin Savitsky tak tahu bahwa berondong peluru yang diluncurkan AS adalah aksi non-mematikan yang ditunjukkan sebagai tembakan peringatan. Kapal Amerika dengan kapal perusahaan lain berusaha memancing keluar dengan amunisi itu. Semua orang yang di dalam kapal selam dalam kondisi yang lelah setelah sebulan melaut. Makanan dan air terbatas, belum lagi suasana gerah bukan main. Kapal selam itu terus berguncang tiap kali amunisi AS usai ditembakkan. Savitsky yang dalam kondisi kelelahan berasumsi kapal selamnya dijadikan target. Ia ditembakkan ia bahkan menyangka Perang Dunia Ketiga telah pecah. Karena komunikasi terputus, mereka tak tahu apa yang terjadi di dunia luar sana. Maka torpedo nuklir berkekuatan 10 kiloton yang ada di B-59 disiapkan untuk
untuk diluncurkan. Targetnya adalah USS Randolph, yaitu kapal induk raksasa yang memimpin gugus tugas Amerika Serikat. Seandainya torpedo dari B-59 diluncurkan ke Randolph, awan nuklir niscaya akan menyebar dari laut ke daratan. Sejumlah titik akan jadi sasaran saling balas: Moskow, London, pangkalan udara di Angelia, dan konsentrasi di pasukan di Jerman. Gelombang bom atom berikutnya akan mengincar populasi Inggris Seketika itu, Pentagon pastinya akan meluncurkan 5.500 senjata nuklir ke ribuan target, termasuk ke negara-negara yang kala itu kategori non-agresif. Apa yang terjadi ke AS sendiri tidak kala itu alasan bahwa Nikita Khrushchev mengirim rudal ke Kuba adalah karena Uni Soviet tidak memiliki ICBM atau rudal jarak jauh yang bisa mencapai AS. Bisa jadi negeri Paman Sam ini akan mengalami kehancuran yang lebih sedikit daripada negara Inggris atau negara Eropa Barat. Keputusan itu tidak memulai Perang Dunia Ketiga, tidak diambil di Kremlin ataupun Gedung Putih, tapi di ruang kontrol kapal selam. Peluncuran torpedo nuklir B-59 memerlukan persetujuan dari ketiga perwira senior kapal. Vasily Arkhipov satu-satunya orang yang menolak itu. Ketika itu, perdebatan antara ketiga perwira itu semakin memanas. Vasily Arkhipov mendinginkan kepala mereka, yaitu menekankan mereka untuk tidak memulai perang tersebut. Untungnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1962, Nikita Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklir asalkan AS berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Sedangkan Amerika Serikat akan bersedia memindahkan nuklirnya ke Turki untuk tidak memulai perang tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.